Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati instruktur Bapak Ainur Ridwan SPDI, yang saya banggakan teman-teman kita semua. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PKL saya selama 2 bulan. Praktek kerja lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis, sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja atau mencapai tingkat keahlian tertentu. Manfaat PKL: menambah keterampilan, membentuk pola pikir, mengenalkan siswa pada pekerjaan lapangan, menjalin kerjasama, mengasah keterampilan, menghasilkan sumber daya manusia, mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, memberikan keuntungan pihak sekolah sebagai bentuk penghargaan. Latar belakang PKL: perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan diharapkan dapat mencetak lulusan-lulusan penerus generasi bangsa yang sanggup menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, praktis, dan aplikatif. Diadakannya PKL yaitu menjadikan siswa-siswi dapat lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja sesuai dengan keahliannya. Tujuan diadakannya PKL: pertama, memperkenalkan siswa-siswi pada dunia usaha untuk melatih kemampuan serta kemandirian dan percaya diri peserta PKL pada lingkup SMK, terutama siswa-siswi SMK Hashimi Ibrahimi. Memberikan latihan kepada siswa-siswi untuk siap mental dalam menghadapi tantangan dunia nyata pada lingkungan kerja. Memberikan motivasi agar siswa-siswi serius dan bersemangat dalam mencapai cita-cita. Menyiapkan siswa-siswi agar mampu memilih karir dalam era globalisasi. Sebagai salah satu syarat mengetahui ujian negara serta kelulusan. Waktu dan tempat PKL. Berdasarkan surat edaran sekolah dijelaskan bahwa pelatihan di dunia usaha atau dunia industri atau instansi adalah minimal 2 bulan dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2021. Lokasi PKL yaitu di BLK Komunitas. Bab 2. Pelaksanaan praktek kerja lapangan. Pertama, sejarah berdirinya BLK Komunitas. BLK dibangun pada tahun 2020. Sumber dana bantuan DIPA, Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas tahun anggaran 2020. Untuk dibangun bila mempersiapkan tenaga kerja untuk bersaing di tengah perubahan dunia kerja dan mampu menghadapi persaingan yang global yang semakin dekat. Struktur organisasi bisa dilihat sendiri. Bahan-bahan produk: kertas A4 dan F4 yaitu untuk media print, tinta Polyflex untuk media sablon, transfer paper, kertas foto untuk media foto. Alat-alat produk, ada komputer, printer, mesin cutting, dan mesin press. Macam-macam produk yang dihasilkan selama saya PKL: desain banner, cetak undangan, sablon kaos, dan cetak foto, cetak stiker. Proses pengolahan sablon kaos: pertama, menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, buka aplikasi Corelnya.
Yang ketiga, mendesain gambar untuk sablon. Yang keempat, cetak desain dengan mesin cutting desain. Hidupkan mesin press, tekan tombol on untuk hidup, tekan tombol off jika ingin mematikan mesin press. Tunggu mesin press hingga panasnya 160. Siapkan baju dan desainernya yang sudah di-cutting. Letakkan baju yang akan di-press dan desainer yang sudah di-cutting, tempelkan di atas baju dan siap di-press. Setelah itu, tunggu sampai 15 detik sehingga berbunyi. Setelah 15 detik, buka plastik kertas polyflat yang sudah di-press. Diamkan beberapa menit, setelah itu kaos siap dipakai dan dikemas. Lebih jelasnya, langkah-langkah sablon kaos. Yang pertama, buka aplikasi Corel, mulai mendesain di Corel. Saat cutting, mengupas hasil yang sudah di-cutting. Tempelkan desainer yang sudah dikupas. Di-press, tunggu sampai 15 detik. Setelah di-press, dikemas, dilipat. Setelah dilipat, masukkan ke dalam plastik. Pengemasan dan penyimpanan produk. Yang pertama, dilipat. Yang kedua, masukkan ke dalam plastik. Yang ketiga, disimpan di tempat yang aman untuk baju. Karakteristik mutu produk. Harga produk sablon kaos S dan M satu warna Rp 75.000, untuk L Rp 80.000, untuk XL Rp 90.000, untuk double XL Rp 120.000. Kelebihan produk sablon kaos. Jika memiliki kualitas polyflat yang tinggi, maka kaos bisa awet dalam jangka waktu yang sangat lama. Kualitas hasil sablon lebih pasti dan lebih rapi. Pembuatan sablon hingga selesai jauh lebih cepat dari berbagai jenis sablon lain. Kekurangan produk sablon kaos, yaitu mudah rusak sablonannya. Selain kekurangan, ada juga kendala saat nyablon kaos. Yang pertama, padam listrik atau kehabisan pulsa. Yang kedua, tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, kadang sablonannya rusak. Yang keempat, kurang teliti. Pemasaran produk. Untuk pemasaran produk di sisi desain tidak secara langsung, tetapi menggunakan online seperti memposting gambar di Facebook, YouTube, Instagram, dan media lainnya. Taksiran omset. Untuk taksiran omset selama 1 bulan di sisi desain, yaitu harus menghasilkan minimal 500.000. Sistem perekrutan tenaga kerja BLK komunitas berumur 17 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan. Menyerahkan foto 3x4, fotokopi KK, ijazah terakhir dan uang 50.000. Mengikuti seleksi dan diambil 16 orang bagi yang lulus. Menunggu informasi lulus atau tidaknya. Kesimpulan selama saya PKL. Setelah saya melakukan PKL, praktek kerja lapangan di BLK komunitas, saya mendapat banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama di BLK komunitas ini. Karena hanya dengan praktek saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah. Sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya, karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Maka dapat kami simpulkan bahwa dengan diadakannya PKL, kami dapat mengetahui lebih dalam tentang ilmu pengetahuan dalam dunia usaha. Yang kedua, PKL mampu membuat siswa-siswi lebih memahami apa arti kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan diadakannya PKL, kami bisa lebih memahami bagaimana situasi dunia usaha dan sekolah. Dengan PKL ini, kami dapat mengetahui hasil kemampuan selama PKL. Yang kelima, dapat berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki jabatan yang cukup tinggi, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan dari pengalaman kami selama PKL, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.